Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridho dari kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang view router. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu kita setup routernya terlebih dahulu. Caranya, kita pada npm atau terminal, kita bisa menggunakan sintaks npm install view router add 4 ini artinya adalah view router versi 4. Nah, di sini teman-teman bisa buat atau buka terminalnya dan ketikkan npm install view router 4, lalu enter. Nah, dia akan menginstalkan. Jika sudah, cara mengetahui apakah dia sudah berhasil menginstal, kita bisa membuka file atau folder node modules. Jika di dalam file node modules itu ada folder view router, artinya itu view routernya sudah terinstall pada project kita. Kita kembali ke slide. Nah, kemudian kita buat file views. Sini saya skip saja. Kita akan praktekkan langsung pada VS Code-nya. Nah, ini. Oke, langsung saja kita ke VS Code-nya. Langkah pertama, kita buat di dalam folder source itu sebuah folder bernama router maksud saya. Kemudian di dalam folder tadi kita buat lagi file bernama index.js. Nah, di dalam index.js ini kita import terlebih dahulu create router yang ini dan create web history yang ini. Nah, jika udah, kita buat variabel const route seperti ini, routes. Di dalamnya ada array. Kemudian di sini ada path, kita isi kosong terlebih dahulu. Komponen kita kosongkan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu ada const router. Sama dengan create router. Kemudian kita ketikkan history, create web history. Kemudian routes. Nah, sebenarnya kita bisa membuat begini saja. Nah, dia sama saja. Kemudian kita ekspor default router. Nah, kita ekspor routernya. Nah, setelah kita ekspor, kita kembali ke file main.js nya. Di sini kita import router yang kita ekspor tadi, dan di sininya setelah create app kita bisa menambahkan use router yang kita import tadi, dan kita bisa save. Nah, jika sudah, di sini saya akan jelaskan path ini artinya URL kita yang ada di sini. Kalau kosong itu biasanya menandai kalau saat website ini dibuka pertama kali, dia akan masuk ke halaman ini kosong, atau landing page lah, atau biasa disebut dashboard. Nah, saat URL-nya seperti ini kosong atau di sini kosong, nah dia akan memanggil komponen apa? Nah, komponen yang dipanggil kita taruh di sini. Nah, caranya kita buat folder lagi bernama di dalam folder src ya teman-teman, bernama views. Nah, di dalam folder views ini kita taruh komponen kita. Misalnya saya membuat
dashboard .view. Nah, dalam sini saya buat simple saja. Ini adalah komponen atau halaman saja, dashboard. Nah, atau kita buat satu lagi new file, misalnya halaman about. Di dalamnya kita buat lagi, ini adalah halaman about. Kita save. Kemudian kita daftarkan dulu komponen yang telah kita buat tadi ke index.js. Nah, kita import terlebih dahulu, yaitu kita ada buat tadi dalam view namanya dashboard ini, dan from kita kasih titik 2, kita keluar terlebih dahulu, masuk ke views, terus namanya dashboard. Dan tadi kan kita buat 2, kita import juga satunya lagi, yaitu about from views bot. Nah, gitu. Kemudian saya mau ketika pathnya ini kosong, yang di sini jika kosong, dia akan menampilkan halaman dashboard. Nih, kita save. Nah, dia belum muncul apa-apa. Kita daftarkan dulu yang komponen satunya lagi. Di sini saya copy aja. Nah, saya mau ketika URL-nya ini garis miring pod, maksudnya garis miring about seperti ini, dia akan menampilkan halaman about. Maka di komponen kita bisa ganti di sini menjadi about. Kita save, tidak ada error. Nah, cara memunculnya gimana? Kita kembali ke komponen utama kita, yaitu pada app.view. Di sini kita import terlebih dahulu, yaitu router link dan create web history. Nah, jika sudah, di sini kita bisa membuat namanya yaitu router link. Begini. Di sini kita bisa menambahkan to, gini, dan kita beri di sini nama dashboard. Nah, dia akan muncul. Kemudian kita tambahkan lagi satu router link. Kita kasih di sini namanya about. Sini to-nya yaitu about. Sini kita kasih BR aja biar kelihatan. Nah, gitu. Sini ketika kita klik, URL dasnya berubah, tapi kita belum menampilkan apa-apa. Nah, agar bisa ditampilkan di sini, kita harus menambahkan router view namanya. Hapus. Maksud saya begini. Nah, begini saja. Nah, ketika kita mengklik dashboard, dia akan menampilkan komponen yang di dashboard sini, ini. Dan ketika saya menekan about, URL-nya berubah, about, dan dia akan menampilkan halaman about atau halaman yang ini. Jika teman-teman lihat di sini, ini adalah seperti tombolnya, dua ini, dan ini adalah tempat untuk menampilkannya. Nah, jika kita menekan tombol ini, artinya
dia akan URL-nya berubah jadi about. Nah, jika URL-nya berubah jadi about, dia akan menampilkan halaman about, halaman ini. Nah, halaman ini akan ditampilkan di mana? Di komponen induk kita di sini. Nah, jika tidak percaya, di sini saya ubah ke atas, dia akan berubah ke atas. Tuh. Jadi ini mirip seperti komponen. Kita memanggil komponen. Nah, kemudian yang kedua, kita akan mengimplementasikan view router ini dengan studi kasus agar kita semuanya bisa lebih paham bagaimana cara implementasinya. Oke, judulnya adalah manajemen keuangan pribadi, nama proyek kita. Sebuah website pengatur keuangan pribadi, terdapat ringkasan pemasukan, pengeluaran, dan saldo serta pencatatan daftar transaksi. Juga terdapat grafik keuangan per bulan, fitur, ringkasan pemasukan, pengeluaran, dan sisa saldo. Kemudian, ada menambah pemasukan dan pengeluaran serta melihat daftar transaksi dan menghapusnya. Kemudian yang terakhir, pemantauan keuangan dengan grafik sisa saldo per bulannya. Nah, menu navigasinya apa aja? Nah, di sini saya sudah buat sebuah menu navigasi untuk komponen utama kita, yaitu app.view. Sini saya membuat simple saja, ada sidebar. Kodenya seperti ini, ada section dengan class layout, kemudian ada div untuk sidebarnya, di dalamnya ada beberapa anchor, ada 4. Yang pertama ada beranda, tambah pemasukan, dan lain-lainnya. Kemudian saya menyediakan juga div untuk class body. Ini adalah tempat router view kita nanti. Nah, itulah halaman app.view atau halaman komponen utama kita. Kemudian saya juga membuat sebuah halaman dashboard yang berisi ringkasan pemasukan, kemudian juga ada daftar transaksi dan judul juga untuk menandakan ini adalah halaman beranda. Dan juga ada halaman tambah pemasukan atau nama filenya yaitu income.view. Ada form untuk nama transaksi, jenis transaksi, jumlah transaksi, dan button tambah transaksi. Kemudian juga ada untuk pengeluarannya, dan ada juga grafik keuangannya. Ini grafik saldonya untuk memantau atau memanajemen sistem keuangan kita. Langsung saja kita masuk ke implementasi langsung pada VS Code-nya. Nah, di sini seperti yang sudah saya bilang tadi, di views saya sudah mempunyai beberapa halaman atau komponen, ada 4, ada income, expense. Income-nya adalah tambah pemasukan, ini adalah untuk tambah pengeluaran. Dashboard ini adalah halaman utamanya atau beranda, dan chart ini adalah halaman untuk grafik tadi. Nah, apa aja sih langkah yang kita lakukan untuk mengimplementasikan view router ini? Yang pertama, kita daftarkan dulu komponen pada views ini ke index.js-nya. Nah, di sini kita import terlebih dahulu. Caranya import dashboard from views dashboard. Itu baru satu. Kemudian ada income from views income. Ini kita import juga untuk expense-nya. Kemudian kita import yang terakhir untuk chart-nya. Nah, sudah selesai. Kemudian kita buat routes-nya. Cara kita buat untuk
dashboard terlebih dahulu, yaitu kosong, dan komponen yang saya panggil adalah dashboard. Dan di sini saya copy jadi 4. Nah, di sini akan membuat untuk halaman income-nya, yaitu income linknya. Kemudian jika linknya seperti itu, saya akan memanggil komponen income. Kemudian saya akan membuat juga untuk expense-nya, dan saya akan memanggil komponen expense. Dan terakhir ada komponen untuk chart, saya akan simpan dan buat di URL chart, dan jika URL-nya chart, maka akan memanggil komponen chart. Dah. Kemudian kita masuk ke komponen utama, yaitu app.view. Nah, di sini saya ini masih menggunakan anchor. Nah, jika kita ingin menggunakan router link, kita ganti dia menjadi anchor. Maksud saya menjadi router link. Caranya kita hapus saja. Kita langsung buatkan router link begini. Di sini saya buat beranda dan to-nya saya kosongin. Ini saya copy saja jadi 4. Di sini adalah untuk tambah pemasukan. Di sini tambah pengeluaran, dan di sini adalah grafik keuangan. Nah, untuk yang tambah pemasukan sesuai yang kita buat tadi di index.js nya, itu adalah income. Jika kita ingin menampilkan komponen income, kita harus ubah router linknya ini sesuai dengan ini patch-nya. Jadi di sini patch-nya adalah income. Jadi di sini kita harus ganti sini menjadi income agar menampilkan komponen income di sini. Nah, yang tambah pengeluaran tadi namanya expense, dan yang grafik keuangan namanya chart. Nah, kita save, kita lihat. Nah, dia belum muncul komponennya, tapi URL-nya sudah berubah. Ini income, ini expense, dan ini chart. Kenapa demikian? Karena kita belum memanggil tag router view-nya. Nah, dia nggak tahu tuh mau ditampilkan di mana karena kita belum memanggil router view-nya. Kita bisa manggil bebas di mana saja, tapi di sini saya akan memanggil di dalam div body, dan saya ketikkan router view seperti ini. Nah, kita save, kita periksa lagi. Nah, dia sudah muncul komponennya. Nah, komponen beranda adalah komponen untuk tambah pemasukan, atau tadi nama komponennya itu income, ini dashboard tadi, dan ini expense, dan ini chartnya. Nah, begitulah sistemnya. Baik, demikianlah video saya yang membahas tentang router pada Vue.js. Jika ada tersalah ucapan maupun tulisan, saya mohon maaf yang sebesarnya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.